Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa merenungkan semua kebesaran Allah baik pada diri manusia ataupun di alam semesta ini adalah ibadah yang sangat dipuji karena mempertebal keyakinan kita akan kekuasaan Allah serta kebenaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk mengetahui ketinggian agama kita yang besar ini. Dalam surah Al Imran ayat 191, Allah Subhanahu wa taala berfirman, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang artinya orang-orang yang berakal itu, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk maupun dalam keadaan berbaring, dan mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi sambil mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau mencipta ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Sahabat beriman, maka dari itu, marilah sekarang kita berpikir tentang terjadinya jagat raya yang maha luas, tempat bermainnya makrokosmos atau alam besar ini. Dari dulu, memang sudah banyak teori dilontarkan orang tentang terjadinya matahari dengan semua planet-planetnya. Di dalam kitab suci Al-Quran telah dijelaskan tentang kejadian bumi dan langit, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah As-Sajdah ayat 4. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas Arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Sahabat beriman, pengertian 6 masa dalam ayat ini masih dipertentangkan maksudnya oleh para ahli tafsir. Sebagian dari ahli tafsir mengartikannya dengan 6 hari sesuai dengan arti harfiah dari kata ayyam. Sedangkan yang sebagian lagi mengartikannya dengan 6 masa yang sangat panjang seperti pengertian yang terdapat pada ayat-ayat yang lain. Sama-sama boleh jadi karena manusia yang memperkirakannya lahir baru kemarin dibandingkan dengan umur bumi yang sangat tua ini. Nabi Adam alaihissalatu wassalam saja sebagai manusia yang pertama sewaktu diturunkan ke bumi, dia menjumpai bumi memang sudah tua juga, apalagi orang-orang yang di belakang beliau. Kemudian perhatikan lagi firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Yang artinya, dan tidakkah orang-orang kafir itu mengetahui bahwa langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami mencipta segala yang hidup. Maka kenapakah mereka tidak juga beriman?
Tentang kejadian tata surya telah dilontarkan sebuah teori oleh Immanuel Kant, seorang ahli filsafat, ahli fisika, dan ahli ilmu pasti bangsa Jerman. Pada tahun 1755, dia mengemukakan teori bahwa tata surya atau susunan matahari atau solar system zaman dahulu kala berasal dari kabut gas yang sangat banyak yang disebut juga dengan nebula. Kabut gas raksasa itu berbentuk seperti bola yang diameternya sama dengan diameter lintasan planet yang paling luar. Yang dianggap planet terluar waktu itu adalah Neptunus, karena Pluto baru diketahui pada tahun 1931. Kabut raksasa tersebut sangat panas dan berputar pada sumbunya seperti rotasi bumi. Karena jagat raya ini dingin pada waktu itu, maka panas kabut itu memancar sehingga berangsur-angsur kurang. Semakin lama, semakin dingin, dan akhirnya setelah dingin ia mulai mengerut atau mampat. Kontraksi atau pengerutan itu mengakibatkan perputarannya semakin hebat sehingga kedua kutubnya semakin pepat, sedangkan tengah atau khatulistiwanya semakin menonjol keluar, tampaknya seperti lensa cembung. Rotasi dan pengerutan berlangsung terus karena gaya tarik dari intinya tidak begitu kuat lagi, maka pada khatulistiwanya terlepas dan berbentuk cincin yang berputar terus mengedari intinya. Dapatlah kita ambil perbandingan seperti yang terjadi pada planet Saturnus sekarang. Mungkin Saturnus dibiarkan demikian oleh Allah adalah untuk menjadi dasar pemikiran bagi manusia tentang proses penciptaan tata surya yang besar ini. Cincin yang terbentuk mengelilingi inti semakin banyak, yang di tengah paling tebal, semakin ke ujung semakin kecil. Seterusnya, cincin-cincin itu pun patah-patah, dan bagian yang termampat dan tertebal menarik bagian-bagian lain yang lebih kecil, dan akhirnya terkumpul menjadi gumpalan yang lebih kecil dari intinya. Pendinginan dan pengerutan berlangsung terus sehingga akhirnya berubah menjadi benda padat. Mula-mula terbentuk planet terluar, kemudian menyusul planet-planet di dekatnya. Seterusnya sampai terbentuk semua planet, termasuk bumi kita yang merupakan planet ketiga dihitung dari planet terdalam yang terdekat dengan matahari. Demikianlah dukhon atau nebula itu dahulunya satu, lalu dipisah-pisahkan menjadi bumi dan planet-planet yang ada di atas kita, seperti diterangkan dalam surah yang tadi. Wallahu a'lam. Mula-mula bumi kita ini masih berbentuk bola gas. Semakin lama suhunya semakin menurun, dia berangsur dingin dan padat. Maka gas paling luar membentuk lapisan udara atau atmosfer. Oleh karena bumi kita semakin padat, maka akhirnya terbentuk lapisan kulit yang disebut litosfer. Dari gumpalan gas yang membentuk bumi itu, terpisah pula bagian kecil yang akhirnya menjadi satelit bumi, yaitu bulan. Kemudian inti kabut gas yang maha besar itu masih tetap berbentuk bola gas yang sangat panas dan bersinar terang. Itulah matahari kita. Sahabat beriman, teori kabut gas yang dilontarkan oleh Immanuel Kant ini bukanlah dilontarkan begitu saja tanpa sandaran yang kuat. Teori itu didasarkan atas kenyataan bahwa semua planet beredar mengelilingi matahari dengan arah yang sama. Lintasan-lintasannya hampir berbentuk lingkaran dan hampir terletak pada suatu bidang yang datar. Teori tersebut baru menyangkut tata surya kita saja, padahal tata surya kita ini hanyalah merupakan bagian kecil dari jagat raya yang maha luas. Tiap-tiap bintang mempunyai susunan matahari sendiri-sendiri, maka sangat mungkin bahwa terjadinya semua tata surya itu adalah seperti itu juga. Kemudian sebagai dasar pemikiran untuk menerka asal kejadian bumi bersama keluarga tata surya, Allah masih melestarikan suatu pemandangan indah yang sungguh mirip pada planet Saturnus, atau kabut spiral besar pada rasi bintang anjing pemburu dekat Ursa Mayor. Ada lagi kabut spiral pada eliptika dekat rasi bintang Virgo atau Sumbulah. Oleh karenanya, janganlah Anda terkejut kalau Al-Quran 14 abad yang silam telah bercerita dengan terus terang bahwa bumi dan langit, dalam hal ini planet-planet lainnya di atas, berasal dari dukhon atau asap atau kabut gas yang disebut nebula.
dulunya adalah satu, lalu dipisah-pisahkan, sebagaimana yang telah kita bicarakan dalam teori tadi. Firman Allah dalam Quran surah Fussilat ayat 11 yang berbunyi, ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Yang artinya, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit masih merupakan dukhon. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Sahabat beriman, dari penjelasan-penjelasan yang tadi, maka dapatlah kita mengambil satu kesimpulan bahwa Al-Quran menerangkan langit dan planet-planet asalnya adalah dari dukhon atau kabut gas. Pada mulanya, bumi dengan langit atau planet dan matahari termasuk juga satelit asalnya adalah satu, lalu dipisah-pisahkan sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.